Mari kita membuka kitab kita bersama-sama dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kita membaca secara bersama-sama, 2, 3, ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang mengerti katakan amin. Saudara, kita bicara hari ini tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Berbicara tentang perlombaan tidak terlepas dari pertarungan dan perjuangan yang harus dilakukan dengan mengerahkan semua kemampuan dan kekuatan sampai mencapai garis finish atau sampai menyelesaikan pertandingan ataupun perlombaan itu dengan baik. Dan saya yakin dan percaya setiap orang yang ikut dalam namanya perlombaan ataupun pertandingan, yang ada dalam pikirannya cuma satu. Bagaimana supaya dia bisa memenangkan perlombaan, memenangkan pertandingan, ataupun juga menyelesaikan pertandingan dengan baik. Saya tidak yakin saudaraku ada orang yang sedang ikut dalam perlombaan, tapi dia ikut dalam perlombaan tanpa mempersiapkan diri, atau tanpa sebuah semangat yang kuat, atau tanpa sebuah perjuangan atau kerja keras. Dan kalau seandainya ada orang yang ikut dalam sebuah perlombaan cuman sekedar iseng, atau cuman sekedar saudaraku coba-coba, maka apa yang terjadi? Sesungguhnya orang itu sedang mencari ataupun menjadikan dirinya menjadi orang yang akan dipermalukan di lapangan pertandingan. Saya ulang sekali lagi saudara, kalau ada peserta yang mencoba ikut dalam sebuah perlombaan, tapi tidak mempersiapkan diri untuk bertarung, berjuang, ataupun bekerja keras dengan sebuah pikiran ataupun keinginan bagaimana dia supaya muncul menjadi pemenang atau menyelesaikan perlombaan dengan baik, maka orang itu sebenarnya sedang mempermalukan diri ataupun juga sedang menghinakan diri. Sebab bisa saudara bayangkan bagaimana kalau saudara dan saya ikut dalam sebuah perlombaan, tapi waktu kita berlomba, kita tidak melakukan dengan maksimal, kita tidak melakukan dengan baik, maka kita menjadi bahan ejekan, kita menjadi bahan bulian, bahkan kita bisa menjadi buah bibir ataupun jadi yang menjadi bahan pembicaraan yang negatif maksud saya. Saudara, kita pernah melihat audisi ataupun disebut perlombaan seperti perlombaan nyanyi seperti Idol. Bagaimana saudaraku kita melihat Indonesia Idol ataupun juga yang lain sebagainya. Kita sering saudaraku disuguhkan dengan berbagai video klip. Ada orang yang ikut atau mendaftar menjadi peserta lomba, tapi suaranya false tingkat dewa saudara. Waktu dia disuruh nyanyi, yang ada saudara jurinya risih ataupun juga gak tega melihat orang yang nyanyi itu karena suaranya memang hancur berantakan. Bahkan kita yang menonton ataupun juga orang lain yang menonton pun merasa sedih atau merasa miris juga begitu. Lalu kita berpikir, waduh orang ini apa gak sadar sih? Atau apakah orang ini tidak mempersiapkan diri, kira-kira begitu. Dan tahukah saudara, akhirnya dia menjadi bahan ejekan atau jadi bahan lucu-lucuan. Nah coba kalau saudara juga orang mau bertanding ataupun juga mau berlomba, apalagi kalau lombanya itu yang diikuti itu adalah ya lomba tinju atau pertandingan tinju, tapi dia cuma sekedar iseng. Rupanya musuhnya, bukan musuhnya, lawan tandingnya adalah sudah mempersiapkan diri dengan matang.
maka pasti orang itu saudara akan babak belur. Bahkan bukan cuman babak belur, bisa menjadi seperti sumsum ataupun juga bubur sumsum gitu kira-kira. Nah, yang saya maksudkan di sini apa saudara? Kalau namanya perlombaan itu, maka sekali lagi saya ulang saudara, namanya perlombaan yang tidak bisa dihindari adalah bahwa kita harus masuk dalam sebuah perjuangan, masuk dalam sebuah pertarungan yang harus mengerahkan seluruh kekuatan kita, seluruh kemampuan kita, bahkan seluruh apa yang bisa kita lakukan. Kalau saya sedikit saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin membawa kita kepada perlombaan-perlombaan tingkat RT. Biasanya ini kalau hari-hari nasional ataupun seperti kalau di Indonesia hari 17 Agustus atau hari kemerdekaan, maka ada perlombaan tingkat RT. Padahal hadiahnya cuman mungkin rice cooker ataupun juga dispenser, setrika atau kipas angin dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat orang yang ikut sangat maksimal, sangat serius, bahkan ingin jadi pemenang. Padahal mungkin jenis perlombaannya sama seperti contohnya saya pernah melihat perlombaan bapak-bapak main bola dengan pakai daster. Sudah bisa bayangkan bapak-bapak yang tidak pernah pakai daster sekarang mesti main bola di lapangan disaksikan banyak orang. Tapi pun itu dia tetap serius dan seolah-olah saudara dia menepis ataupun seperti tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya karena dia pingin memenangkan pertandingan. Ada juga pertandingan seperti menggendong pasangan dengan berlomba mungkin 100 meter. Nah yang celakanya adalah kalau pasangannya gemuk atau besar saudaraku. Pasangan yang satu gemuk sementara dia kurus, itu bukan menang tapi patah pinggang saudara. Akhirnya jadi merugikan bukan menang. Tapi yang saya mau beritahukan pada kita hari ini apa saudara? Bahwa yang disebut dengan perlombaan itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan kerja keras, membutuhkan totalitas hidup kita. Nah sekarang kita bicara tentang perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Alkitab mengatakan saudara dalam Ibrani pasal 12 ayat pertama bagian A berkata begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Apa maksudnya ini saudara? Kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita saat kita sedang berlomba dalam perlombaan iman. Artinya bahwa kita mempunyai banyak orang menjadi saksi. Saya ulang saudara, ini perlu pemahaman supaya saudara bisa menangkap nanti apa yang dimaksud oleh Alkitab. Karena kita banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, artinya bahwa kita mempunyai banyak orang menjadi saksi. Menjadi saksi seperti apa Pak? Ini ada urusannya atau ada hubungannya dengan Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang pertama sampai selanjutnya itu menjelaskan tentang bagaimana orang-orang beriman memenangkan perlombaan iman yang diwajibkan kepada mereka. Dengan berbagai kesulitan, tantangan dan rintangan. Bahkan juga dengan berbagai hal-hal yang membuat mereka bisa terancam, tetapi mereka bisa terus berjalan, bisa terus bertarung, bisa terus berjuang, bahkan bisa memenangkan dan menyelesaikan perlombaan iman mereka dengan baik. Kalau saudara nanti baca dalam Ibrani pasal 11 itu bagaimana di sana disebut Henok, bagaimana Nuh, bagaimana Abraham, bagaimana Ishak, bagaimana nabi-nabi yang lain, bahkan juga ada ayat Alkitab mengatakan di situ, mana lagi yang mau kusampaikan, artinya sangat begitu banyak orang-orang yang telah menyelesaikan perlombaan yang diwajibkan kepada mereka dan mereka menuntaskannya dengan baik. Maka ketika mereka menuntaskan dengan baik setiap perlombaan iman mereka, ini yang dimaksud pada ayat yang pertama ini, maka mereka menjadi saksi bagi kita bahwa ada orang yang sudah pernah berjuang
Seperti perjuangan yang akan kita lakukan itu. Oleh karena itu kitab Ibrani mau mengatakan kepada kita bahwa ketika mereka sudah menyelesaikan, mereka menjadi bukti, mereka menjadi saksi, mereka menjadi contoh bahwa banyak orang menjadi saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita yang telah menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Maka itu yang dimaksud kitab Ibrani. Kalau begitu banyak orang yang sudah menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Kalau mereka bisa, pasti kita juga bisa. Kalau mereka mampu, pasti juga kita mampu. Dalam kata lain saudara, kitab Ibrani mau menjelaskan, engkau tidak boleh kecut. Engkau tidak boleh merasa aku mana mungkin aku bisa memenangkan perlombaan imanku. Mana mungkin aku bisa menyelesaikan perjalanan imanku dengan baik. Mana mungkin aku bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau itu mungkin yang ada dalam pikiranmu hari ini, maka kitab Ibrani mengatakan bahwa banyak saksi. Kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi, artinya sudah banyak orang yang bertarung sebelum kita dan menyelesaikannya dengan baik. Yang ngerti katakan amin. Sama seperti kita saudara, kitab Ibrani ingin mendorong kita, ingin menginspirasi kita, ingin menggerakkan kita untuk masuk dalam perlombaan iman. Sama seperti seorang atlet ataupun para atlet ataupun juga mungkin penyanyi, saya sering melihat bahkan orang-orang yang serius bergelut dalam dunia nyanyi contohnya. Pasti dia punya orang yang menginspirasi dia. Jadi begini maksudnya saudara. Kan juri pernah berkata begini, waktu dia suaranya bagus, lalu dia begitu serius total dalam bernyanyi, juri sering bertanya gini, wow suaramu bagus. Lalu dia bertanya, kira-kira siapa artis idolamu? Atau siapa penyanyi yang menginspirasimu? Maka dia akan menyebut satu nama. Katakanlah contohnya, siapa yang menginspirasimu atau siapa idolamu? Aku punya inspirasi dari Judika contohnya. Kenapa Judika dijadikan menjadi inspirasinya? Karena Judika mungkin punya perjuangan, pertarungan yang sama seperti dia. Dari orang biasa, tidak ternama, bukan orang kaya, penyanyi jalanan, ya tidak diperhitungkan sebelumnya, nggak ada orang mengenal sebelumnya, tapi dengan kerja keras, perjuangan dengan segala hasrat yang tidak pernah menyerah, akhirnya membuat dia masuk dalam sebuah puncak kesuksesan. Makanya dia bisa dijadikan menjadi saksi atas perjuangan yang sepertinya tidak mungkin, tetapi sudah ada orang yang melewatinya, maka dia bisa disebut menjadi saksi nyata. Sampai di sini mengerti, amin? Dia menjadi saksi nyata. Jadi kalau seandainya ada orang berkata, mana mungkin aku bisa jadi penyanyi terkenal. Suaraku sih lumayan, tapi aku kan orang miskin, aku kan anak jalanan, aku kan ya jelek gitu. Maka seperti itu yang dimaksud Ibrani ini. Banyak saksi mengelilingi kita. Jadi tinggal kita bilang, kamu salah. Sudah banyak orang yang membuktikan seperti apa yang kau alami hari ini yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Maka bisa dideretkan beberapa nama kepada kita. Maka ketika itu bisa kita terima, itu yang mendorong kita untuk masuk dalam perlombaan itu. Yang ngerti katakan amin. Jadi ibaratnya saya kasih contoh lagi supaya saudara bisa mengerti apa yang saya maksud. Ada orang yang mungkin jualan obat kecantikan gitu. Karena rata-rata yang dengar hari ini kebanyakan wanita. Ada jual obat kecantikan lalu ditawarkan pada saudara. Lalu ketika ditawarkan pada saudara, saudara berkata begini, aku gak mungkin lah aku bisa cantik. Sebab aku aja wajahku jelek. Jerawatku aja jerawat. Batu bahkan sampai jerawat bangku tempel saking padatnya gitu. Gak mungkin aku bisa jadi cantik. Lalu yang menawarkan obat kecantikan itu berkata begini, jangan salah. Biar kamu tahu sudah ribuan orang yang punya wajah lebih jelek dari kamu. Tapi sekarang mereka wajahnya sudah menjadi cantik setelah ikut
menggunakan obat kecantikan itu. Maka mungkin dibuka satu buku atau mungkin satu majalah, terus dia tunjukin. Inilah dulu wajahnya begini jelek, sekarang sudah cantik. Sampai beberapa orang atau mungkin sampai ratusan bahkan ribuan orang. Dan yang paling meyakinkan mungkin begini. Biar kamu tahu wajah saya ini dulu tidak seperti ini. Tapi wajah saya ini dulu, waduh lebih parah dari wajahmu. Nah, artinya sudah banyak orang yang menyaksikan, yang mengalami, yang membuktikan bahwa dulu wajahnya lebih jelek dari wajahmu, sekarang sudah menjadi cantik. Maka ketika kita bisa menerima pernyataan itu yang mendorong kita ingin masuk dan ingin menggunakan obat kecantikan itu. Sehingga kita terdorong dari tadinya kita pesimis, kita merasa tidak mungkin. Nah sekarang kita jadi merasa, oh gitu ya, rupanya bisa ya. Nah ini yang dimaksud kitab Ibrani. Berapa banyak orang berkata hari-hari ini, Allah, mana mungkin kita bisa menjadi orang benar, mana mungkin kita bisa menjadi orang baik, mana mungkin kita bisa menjadi orang yang menang atas pertandingan iman kita. Mana mungkin kita bisa mengalahkan amarah kita. Mana mungkin kita bisa mengalahkan apa yang sudah mengikat kita, kesenangan kita, bahkan juga hal-hal yang lain. Maka itu sebabnya kitab Ibrani berkata banyak saksi. Kita punya banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dalam arti kata saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jika kita pada hari ini masuk dalam sebuah perlombaan iman, itu berarti engkau tidak sendiri, tapi sudah banyak orang yang telah melewati dan menjalaninya. Sekarang kita harus punya komitmen, harus kita punya semangat, punya spirit untuk masuk dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan jika kita mengatakan bahwa kita tidak mungkin bisa melewati dan memenangkan perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita, itu berarti kita meniadakan dan mengabaikan, bahkan menghina perjuangan mereka yang menjadi saksi atas perjalanan iman itu. Bagaimana Abraham, bagaimana Nuh, bagaimana saudaraku Ayub, bagaimana juga saksi-saksi iman yang lain yang dicatat dalam Alkitab. Kalau kita mengatakan tidak mungkin, berarti kita mengabaikan bahkan juga menghina apa yang sudah mereka perjuangkan dalam kehidupan mereka. Hari ini bagian kita. Kita bukan cuma sekedar Kristen ikut ibadah, terdaftar dalam sebuah gereja, tapi kita sedang masuk dalam arena perlombaan. Dan kita harus mencapai finishing well, sampai kita menjadi pribadi yang disukai oleh Allah Bapa, yang berkenan kepada Allah. Catat itu dalam hatimu. Katakan amin. Saya mengerti tidak mudah itu bagi kita. Tantangannya bukan cuma dari luar diri kita, tapi dalam diri kita. Itu sebabnya dilanjutkan pada kalimat selanjutnya, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Jadi dalam arti kata, ketika sekarang hatimu sudah mengerti posisimu, bahwa engkau dan saya sedang berada dalam arena perlombaan iman. Waktu kita sudah masuk dalam perlombaan iman itu, ada hal yang harus kita lakukan, menanggalkan beban. Semua beban, bahkan dosa yang begitu merintangi. Dalam sebuah perlombaan, peserta wajib melepaskan apapun yang bisa menyulitkan ataupun mengganggu perlombaannya dengan baik. Saudara pasti tahu, setiap peserta dalam perlombaan, hampir semua perlombaan, maka apapun yang menghalanginya, mulai dari hal besar sampai hal kecil, mereka harus melepaskan. Sebab tidak boleh ada sesuatu yang mengganggu, sehingga mereka tidak maksimal dan tidak bisa berlomba dengan baik. Sudah bisa bayangkan kalau seorang perenang, dia pakai pelampung, atau pakai itu pelampung yang seperti mainan anak-anak yang gambarnya gambar bebek itu, warna kuning. Kan lucu saudaraku, enggak mungkin. Tapi seorang perenang,
dia mesti memakai baju renang yang nyaris saudara menyatu dengan kulitnya. Kenapa harus begitu? Supaya tidak ada sesuatu yang menghalangi dia untuk bisa berenang begitu cepat. Nggak bisa dia pakai jaket. Atau seperti seorang pemain bola, kalau orang main bola lalu pakai helm. Lalu orang berkata, kenapa kau pakai helm? Ah, takut kepalaku kebentur, nanti pecah. Itu kan nggak mungkin saudara. Sebab kalau dia berlari pakai helm, kepalanya lebih berat. Atau mungkin seorang kiper, penjaga gawang, wah dia pakai reben, pakai kacamata hitam. Lalu alasannya, kenapa kau pakai kacamata hitam? Wah silau, ada matahari yang buat saya silau. Itu tidak mungkin saudara. Artinya begini, dari hal yang kecil, apapun yang merintangi mesti ditinggalkan. Untuk membuat kita jatuh tidak perlu batu sebesar gajah. Tapi saudara membuat kita jatuh cukup batu kerikil kecil. Untuk membuat seorang pelari kalah cukup dengan sebutir pasir masuk mungkin di kakinya atau di sepatunya. Maka ketika itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan tidak diperiksa sebelumnya. Pada saat dia berlari cuman sebutir pasir. Itu bisa mengganggu dan bisa membuat dia tidak menang. Makanya itu yang dimaksud oleh kitab Ibrani. Kalau saudara sudah mengerti hidup kita sebuah perlombaan bukan cuma sekedar Kristen ikut acara ibadah. Tapi kita sedang berlomba. Berlomba mengalahkan kelemahan kita, berlomba mengalahkan dosa kita, berlomba mengalahkan beban hidup yang merintangi kita. Makanya di sini katakan, tanggalkan semua bebanmu, tanggalkan dosamu. Sekarang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak boleh membiarkan hal kecil apapun yang menghalangi perlombaan kita, katakan amin. Coba kita introspeksi atau periksa, apa yang menghalangi atau yang memperlambat pertumbuhan rohani saudara. Mungkin karena saudara malas baca Alkitab, malas berdoa, malas beribadah. Sebab kita mungkin lebih tertarik kepada apa yang tidak ada hubungannya dengan hal rohani. Kita lebih tertarik dengan TikTok. Kita lebih tertarik saudaraku ini kasih oleh Tuhan dengan sinetron, medsos, video call sama pacar bisa berjam-jam sampai baterai habis. Itu pun di charger lagi. Di charger listrik habis pakai power bank. Panas itu saudara. Maka ketika kita kehabisan waktu dan kehabisan tenaga, nggak ada waktu lagi belajar baca Alkitab dan juga doa. Maka ini yang dimaksud oleh Alkitab. Kalau itu menghalangi pertumbuhan imanmu, lepaskan, tinggalkan. Katakan amin. Saudara tidak boleh saudaraku yang dikasih oleh Tuhan memaklumi dirimu dalam kondisi sekarang. COVID-19 menyadarkan kita betapa rapuhnya hidup kita. Kalau kita belum lagi insaf, kita masih terbuai dengan apa yang semestinya tidak perlu kita terbuai. Karena apapun yang ada dalam dunia ini catat baik-baik, semua pasti kita tinggalkan. Pernah saya menyebut kalimat pada kita. Kerap kali kita mengejar sesuatu yang pasti kita tinggalkan dengan mati-matian, dengan kerja keras, dengan berjuang habis-habisan, mengerahkan semua kekuatan, padahal sudah pasti kita tinggalkan. Tapi hal bodoh kita lakukan adalah kita apatis, tidak peduli, cuek, bahkan merasa tidak penting kepada sesuatu, padahal itu pasti kita bawa kepada Tuhan. Betapa malunya kita kelak saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita sudah menghadap Tuhan, tidak saudaraku membawa sesuatu yang memuliakan Tuhan melalui buah hidup kita. Sekarang coba introspeksi. Apa yang membuat kita tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan? Mungkin karena pernah kecewa dengan Tuhan. Atau bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Sekarang dengar, lepaskan dan tinggalkan itu. Apa yang menghalangi kita hidup dalam kesucian, dalam kekudusan. Mungkin pergaulanmu yang buruk
Gaya pacaranmu yang rusak, atau kau terikat dengan seks di luar nikah, ataupun mungkin saudara masuk kepada dunia-dunia malam yang itu sangat mempengaruhi pikiranmu dan membuat engkau seolah-olah tidak masalah kalau saudara terus melakukan apa yang tidak berharga di mata Tuhan, atau selalu melakukan apa yang najis. Maka itu yang saya mau katakan, saudara harus melepaskan itu. Saudara harus meninggalkan itu. Anda tidak bisa bertanding. Anda tidak mungkin bertanding kalau saudara masih tetap terikat dalam hal itu. Itu sebabnya ada orang datang ke gereja tapi terikat dengan free sex, terikat dengan seks bebas dengan pacarnya. Maka ini tidak mungkin bisa bertanding. Ini pasti akan terkapar, ini pasti akan jatuh. Sama seperti seseorang mungkin kalau ikut berlomba, lalu saudara dia membawa beban, membawa tas ransel, lalu juga membawa benda-benda yang lain. Sudah bisa kita bayangkan orang ini pasti kelelahan, pasti akan jatuh dan tidak mampu. Tapi siapa saudara yang memaksa kita untuk membawa beban itu? Tidak ada yang memaksa kita membawa beban itu. Banyak orang berkata sebenarnya Pak Pendeta, aku mau seriusnya sama Tuhan, tapi masalah keluargaku lah, masalah adik-adikku lah, masalah pekerjaanku dan lain sebagainya. Padahal Alkitab mengatakan kepada kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Dalam arti kata saudara, tidak boleh alasan kita masalah keluarga kah, masalah pekerjaan kah, atau masalah pacar, atau masalah apapun, kalau itu membuat saudara tidak bertumbuh, tidak maju dalam perlombaan iman, harus engkau tinggalkan, harus engkau lepaskan. Katakan amin. Apa yang kusebut hari ini adalah sesuatu yang bernilai bagi hidupmu, bukan untuk hidup yang sekarang saja, tapi hidup yang akan datang. Saya mengerti sebagian dan tersaudara, hatimu begitu digugah oleh Tuhan, bukan saya yang menggugah Tuhan. Tapi mungkin di antara saudara ada hanya sekedar yang tidak menaruh hati akan kebenaran ini. Maka Alkitab sangat jelas mengatakan, kalau kita banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi, lalu kita masuk dalam sebuah perlombaan iman, mereka telah memenangkan perlombaan iman maksud saya. Maka kita juga sekarang yang harus berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tetapi kita harus melepaskan beban dan juga dosa yang begitu merintangi. Apa yang menghalangi engkau untuk tidak mengampuni. Mungkin engkau keras hati, dendam. Maka lepaskan dan tinggalkan itu. Kita harus memeriksanya dan harus menanggalkannya agar kita bisa berubah, bisa bertumbuh, bisa berlomba dan memenangkan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang harus diakui bahwa setiap perlombaan sekalipun telah menanggalkan apapun yang menjadi beban yang menghalangi, namun tidak tertutup kemungkinan seseorang bisa jatuh dan merasa lelah. Saya ulang saudara. Seseorang yang ikut dalam sebuah perlombaan, walaupun dia sudah mengikuti standar perlombaan, tidak ada beban yang merintangi perjalanannya. Katakanlah seperti lari maraton. Dia sudah benar-benar menggunakan kostum seorang pelari, tidak ada beban apa-apa. Tapi tidak tertutup kemungkinan orang ini juga bisa jatuh. Dan orang ini juga bisa kelelahan. Demikian juga dalam perjalanan perlombaan iman kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita sudah serius ikut berlomba. Bahkan sudah melepaskan beban-beban yang merintangi. Bahkan kita sudah meninggalkan setiap dosa kita. Tetapi kerap kali kita juga bisa dalam posisi seperti berada dalam sebuah kelelahan atau jatuh. Saya mau beritahukan pada saudara, itu hal biasa dan lumrah. Seseorang yang jatuh dalam perlombaan atau merasa lelah, itu lumrah dan biasa. Bahkan saudara, orang-orang yang kita sebut menjadi saksi pun seperti Abraham, Daud, Nuh dan lain sebagainya saudaraku.
Mereka disebut menjadi saksi yang membuktikan bahwa mereka menang atas pertarungan perlombaan iman yang diwajibkan kepada mereka. Mereka pun tidak luput dari sebuah kelemahan, dari sebuah kesalahan. Bahkan di beberapa di antara mereka pernah jatuh. Jadi saya mau beritahukan pada saudara, kalau kita pun mungkin pada kondisi hari ini merasa lemah, atau seperti merasa lelah, ataupun mungkin kita jatuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tangkap apa yang saya sampaikan, itu biasa, itu lumrah. Justru yang tidak biasa kalau orang tidak pernah lemah, atau tidak pernah jatuh, atau tidak pernah lelah. Itu yang luar biasa. Tapi begini, Anda mungkin berkata pada saya, Pak, kalau begitu orang-orang yang menjadi saksi, yang pernah membuktikan mereka menang dalam perlombaan iman, toh juga pernah jatuh dan mereka pernah lelah. Kenapa mereka menjadi contoh bagi kita? Kenapa mereka menjadi saksi? Nah, ini perbedaannya, saudara. Orang-orang itu pernah jatuh, tetapi mereka tidak jatuh tergeletak. Yang membedakan mereka dengan orang lain adalah ketika mereka jatuh, bangkit lagi. Ketika mereka lemah, bangkit lagi. Ketika mereka mungkin saudara mulai menyerah, bangkit lagi. Makanya itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang membedakan mereka dengan orang lain adalah ketika mereka jatuh pernah lemah, tapi mereka bangkit kembali dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Itu sebabnya Amsal pernah berkata kepada kita dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-16 mengatakan begini. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Lihat, perhatikan kalimat ini. 7 kali orang benar. Bukan orang berdosa, bukan orang salah. Tapi dikatakan 7 kali orang benar jatuh. Ini sebenarnya menegaskan berkali-kali bisa jatuh. Tapi catat ya, jangan direncanakan untuk jatuh. Kalau saudara merencanakan untuk jatuh, oh itu sudah sikap kurang ajar. Saudara kata gini, aku rencanakan dulu Pak, mencuri dulu aku besok, jatuh dulu sekali. Karena Alkitab mengatakan 7 kali orang benar jatuh, oh itu mencobai Tuhan. Dan itu adalah sikap kurang ajar. Tapi orang benar jatuh tidak diduga atau tidak direncanakan. Kita kan sering begitu saudara, tiba-tiba mungkin ada sesuatu yang memacu amarah kita. Bisa kita tiba-tiba tanpa sadar diri meledakkan amarah kita, sampai kita seperti lupa diri. Itu sudah jatuh. Bisa marah loh, lalu setelah itu kita mulai sadar lagi. Tuhan kok bodoh kali laku tadi. Tuhan aku kok ngomong itu tadi Tuhan. Nggak niat lo jatuh, nggak niat marah. Tangkap sampai sini, amin. Ini yang dimaksud Alkitab. Jadi makanya di sini saya beritahukan pada saudara. Kalau saudara mungkin sedang jatuh hari ini, dengar dengan baik, kamu tidak sendiri. Bahkan pejuang-pejuang iman pun pernah mengalaminya. Tapi yang mau kuberitahukan kepadamu adalah ketika engkau sedang jatuh hari ini, bangkit. Maka dikatakan pada ayat yang ke-16 ini dari pasal Amsal 24 ayat 16 mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Itu yang saya katakan tadi yang membedakan orang-orang yang disebut menjadi tokoh-tokoh iman atau menjadi saksi yang mengelilingi kita. Yang menjadi bukti yang telah menyelesaikan perjuangan iman. Seperti perlombaan yang diwajibkan bagi kita hari ini. Mereka juga pernah jatuh tetapi mereka bangkit. Hari ini saya beritahukan pada saudara, mungkin ada di antara saudara yang jatuh begitu dalam. Engkau mungkin disingkirkan orang, engkau mungkin dibuli orang, engkau mungkin dihakimi orang, engkau mungkin divonis orang. Tapi dengar dengan baik, engkau harus bangkit kembali. Tidak peduli seberapa jauh engkau jatuh. Tidak peduli seberapa jijik orang melihat engkau hari ini. Tidak peduli saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin tidak ada orang lagi yang bersahabat dengan engkau. Tapi hari ini saya beritahukan kepadamu, engkau tidak boleh terkungkung dalam kelemahan itu. Engkau tidak boleh terpuruk oleh intimidasi-intimidasi yang ada dalam pikiranmu, termasuk juga setan mengintimidasimu. Engkau mungkin merasa aku tidak bernilai lagi, aku tidak berarti lagi. Tidak ada lagi orang yang bisa menerima aku sudah bejat, aku sudah rusak.
rusak. Dengar dengan baik. Alkitab mengatakan kepada kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, boleh jatuh atau bisa pernah jatuh. Tapi yang harus kau lakukan, bangkit kembali. Bangkit kembali. Tuhan masih memberikan kesempatan dan kasih karunia-Nya kepadamu. Sama seperti seorang wanita penjina yang ketahuan, yang ditangkap oleh para imam-imam, bahkan juga orang-orang Yahudi pada kala itu. Lalu itu diseret dan dibawa ke depan Tuhan Yesus, di hadapan Tuhan Yesus. Mereka berkata, guru, wanita ini ketahuan berzina. Menurut hukum Musa, orang seperti ini harus dilempar dengan batu sampai mati. Apa kata Tuhan Yesus, saudara? Tuhan Yesus mengatakan pada kala itu, baik, itu benar. Bahwa hukum Musa menyatakan setiap orang yang berzina harus dirajam dan dilempar batu sampai mati. Sekarang siapa di antaramu yang tidak berdosa? Engkau dulu angkat batu lempar wanita ini. Dan Alkitab mengatakan tidak ada orang yang berani mengangkat batu dan melempar wanita itu. Sebab semua orang itulah orang-orang berdosa walau dosanya berbeda. Atau jenis dosanya berbeda. Tapi Yesus pun pada kala itu, saudaraku, waktu melihat orang tidak ada yang berani melempar dan tidak ada lagi orang yang tinggal di situ sebab mereka pergi dengan malu. Yesus bicara pada wanita itu. Dia tidak berkata bicara memaki-maki, kurang ngajar kau, setan kau, kuntilana kau. Buat malu aja kau, mati aja kau, gantung diri aja kau sekalian. Bukan itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada dia, hai wanita, adakah orang yang menghukum engkau? Lalu pada kala itu Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, artinya bangkitlah. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Pesan terakhir itu menjadi kesimpulan. Jangan berbuat dosa lagi. Umat Tuhan, jemaat Tuhan khususnya yang ada di Malaysia sekarang ini. Bahkan yang ada di Indonesia dimanapun saudara berada. Dunia yang sedang kita hidupi hari ini seolah-olah pergaulan bebas itu hal yang biasa. Saya kerap kali bisa juga menangis dalam hati. Begitu serius kita ingin membawa para umat-umat Tuhan untuk hidup dalam kebenarannya. Tapi begitu serius juga orang-orang yang bersama dengan kita, bahkan juga orang-orang yang ada bersama kita serius ikut dalam dosa. Tapi hari ini saya mau katakan pada kita, sebabnya dikatakan dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Kata tekun di situ artinya engkau harus terus menerus jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Terus bersabar, terus tabah. Jangan pernah berpikir untuk berhenti. Jangan pernah berpikir untuk menyerah. Sebab seburuk apapun engkau hari ini, engkau pasti bisa diubah dan dipulihkan Tuhan. Katakan amin. Dan engkau yang merasa tidak bersalah, jangan merasa hidupmu sudah selesai. Sebab persoalan kita di hadapan Tuhan bukan soal kita membunuh, mencuri, berzina, bukan. Tapi soal apakah engkau menjadikan Tuhan menjadi raja penguasa hidupmu. Dengar, sama seperti sekarang, seperti yang saya katakan tadi dalam ilustrasi itu, penzina itu tidak lebih najis dari orang yang menyeret dia. Tapi mereka sama-sama najis. Kalau engkau pun tidak jatuh hari ini dalam perzinahan. Kalau engkau pun tidak jatuh hari ini dalam mungkin dosa-dosa yang lain. Puji Tuhan, tapi engkau tidak lebih dari mereka-mereka yang jatuh dalam dosa. Perbedaanmu dan perbedaanku, kita telah meresponi anugerah Tuhan. Kalaupun kita disucikan, kalaupun kita dibenarkan, itu bukan karena jasa kita. Tapi karena Kristus yang bersedia menyucikan kita. Katakan amin. Tidak ada hak kita untuk menghakimi siapapun, untuk menyingkirkan siapapun. Tetapi hak kita adalah berbelas kasihan. Seperti Yesus punya belas kasihan kepada wanita itu. Seperti Yesus punya belas kasihan kepada Yudas sang pengkhianat. Pun juga berbelas kasihan kepada kita. Tapi jangan sampai belas kasihannya itu kita remehkan, kita tidak hargai. Sehingga saudara seolah-olah karena Tuhan begitu murah hati berbelas kasihan pada kita, lalu kita tidak menghargainya. Apalagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang harus Tuhan nyatakan bagi kita.
Itu sebabnya dikatakan pada ayat yang kedua, kita kembali kepada ayat yang kedua. Setelah kita bertekun tadi dalam perlombaan iman, itu artinya kita tidak boleh menyerah. Tapi waktu kita jatuh, bangkit lagi, bangkit lagi. Maka ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang sediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dengar dengan baik. Orang yang ikut dalam perlombaan iman, dia mesti mengikuti instruksi. Atau cara bertanding. Strategi bertanding dia mesti ada. Dan tahukah saudara, strategi dan cara bertanding biasanya diajari oleh gurunya. Kalau saudara suka nonton bola, maka pemain bola ada pola, strategi dalam bermain itu. Jadi mungkin kita yang tidak mengerti bola, ya kita cuma lihat ada orang main bola. Tapi itu ada pola, ada strategi permainan. Dan itu yang men-setting itu adalah guru ataupun pelatih. Nah ibaratnya kalau dia main bola. Jadi dalam arti kata saudara bahwa ada cara bertanding, pola bertanding, model bertanding itu mesti sesuai dengan instruksi jurinya. Nah begini, Yesus mengatakan melalui firman-Nya, mari kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus. Artinya dalam perlombaan iman yang sedang kita lakukan hari ini, kita harus melakukannya seperti cara Tuhan melakukannya. Katakan amin. Enggak boleh kita memakai cara lain. Enggak boleh kita memakai model lain. Enggak boleh kita jadikan yang lain menjadi teladan sempurna. Walaupun tadi ada saksi yang bisa kita jadikan menjadi motivasi yang mendorong kita untuk membakar semangat juang kita. Ternyata ada orang-orang yang berdosa seperti kita telah menang dalam perjuangan iman. Mereka bisa menjadi motivasi ataupun yang mendongkrak semangat kita. Tangkap sampai sini, amin. Tapi cara kita berjuang tidak boleh kita pakai caranya Abraham. Tidak boleh kita pakai caranya Daud. Tidak boleh kita pakai cara-cara daripada tokoh-tokoh iman yang lain. Tapi cara yang harus kita pakai adalah cara Kristus berjuang dan berlomba dalam perlombaan iman. Waktu mengenakan tubuh seperti kita, itu yang harus kita lakukan. Yang percaya katakan amin. Maka dikatakan di situ saudaraku, mari kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Artinya dia yang menjadi contoh yang kita ikuti, yang kita teladani, yang kita perhatikan. Instruksi dia yang harus kita dengar. Arahan dia yang harus kita dengar. Kita tidak boleh saudaraku yang dikasih oleh Tuhan bertanding atau berlomba sesuka hati kita saja. Enggak boleh saudaraku yang dikasih oleh Tuhan seorang pelari berlari sesuka hati saja. Atau seorang pemain bola dia asal menendang ataupun berdiri di posisi sesuka hati saja. Tapi dia mesti mengikuti yang disebut instruksi pelatihnya maksud saya. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan demikian dengan kita. Kalau saudara berlomba dalam iman dengan caramu sendiri, atau engkau dengan menggunakan cara-cara yang tidak tepat, pasti hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan saya memberitahukan kepada kita, motivasi daripada Tuhan Yesus adalah hanya untuk menyenangkan Bapa di sorga. Maka waktu kita juga pada kala ini sedang ikut dalam perlombaan iman, hal ini harus menjadi dasar kita. Seperti Yesus melakukannya hanya untuk menyenangkan Bapa di sorga, pun kita harus melakukannya untuk menyenangkan Bapa di surga. Katakan amin. Maka dikatakan di situ, mari kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Apa itu iman? Bagaimana kita percaya bahwa Allah ada. Dia akan membawa kita kepada Allah yang hidup. Kepada Allah Bapa. Dan dikatakan dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Katakan kesempurnaan. Artinya dialah yang menyempurnakan.
Dalam diri dialah kita sempurna. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Ini penting saudara. Bagaimana Tuhan Yesus pada kala itu dalam mengikuti perlombaan yang diwajibkan kepada dia. Dia tekun memikul salib. Lalu mengabaikan. Katakan mengabaikan. Mengabaikan setiap hinaan. Hari itu dia diejek, dicambuk, diludahi. Tapi diabaikan semuanya itu. Coba kalau tidak diabaikan. Kalau tidak diabaikan, dia angkat itu salib, dia pukul sama orang itu semua, habis semuanya. Tapi diabaikan maksudnya, dalam yang diabaikan dia tidak peduli. Artinya gini, bukan tidak didengar, tapi gini, yang aku memikul salib karena untuk menyenangkan Bapakku di surga. Aku melakukannya demi menuruti kehendak Bapakku di surga. Ini yang menjadi konsentrasinya, katakan amin. Ini yang menjadi fokusnya. Jadi kalau orang meludahi dia, mencambuk dia, sakit di badannya dengan cambukan, itu tidak mengganggunya. Sebab fokusnya, ku terima semua kenyataan ini, yang penting Bapakku senang. Hari ini dengar dengan baik. Ada konsekuensi yang kita terima. Untuk menjaga kesucian kekudusanmu, kerap kali mungkin kau harus tinggalkan pacarmu. Engkau mungkin juga harus dibully ataupun diejek oleh orang lain. Untuk engkau juga bisa mengampuni orang lain. Engkau rasanya tercabik-cabik harga dirimu. Atau rasanya kamu seperti dirugikan. Tapi dengar, demi menyenangkan Bapa di surga. Engkau harus lebih terfokus kepada apa yang menjadi menyenangkan Bapa di surga daripada rasa sakit yang kau alami. Katakan amin. Daripada rasa kehilangan yang kau alami. Maka ini yang harus penting saudara. Cara Tuhan dalam melakukan perlombaan seperti Yesus adalah dia tekun memikul salib. Salib itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ada mungkin tetangga kita yang mulutnya begitu tajam seperti pisau silet. Nggak bisa kita hindari kan, kecuali kita pindah. Itu jadi salib kita. Atau mungkin ada keluarga kakak kita, abang kita, keluarga atau papa mama kita. Yang rasanya menjadi seseorang yang memberikan aib bagi keluarga kita. Kita malu gara-gara dia contohnya. Oh itu salibmu, pikul. Dengan cara apa? Kasihi tetap orang itu. Cintai mereka dengan cinta Kristus. Mana mungkin Pak? Karena engkau fokus dengan mencintai mereka. Demikianlah caramu menghormati dan memuliakan Tuhan. Artinya kau tekun mikul salib. Mengabaikan rasa malu atas aib yang mungkin kau terima dalam keluargamu. Yang ngerti katakan amin. Maka saudara yang terakhir, dikatakan pada kalimat yang terakhir, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Begini, dalam sebuah perlombaan, kira-kira saya mau tanya saudara. Walau mungkin tidak bisa langsung menjawab saya secara audio. Tapi gini, dalam sebuah perlombaan atau pertandingan, saya mau coba tanya, kira-kira yang berharga itu apa? Apa kira-kira yang berharga? Apa kira-kira yang paling berharga yang kita dapatkan waktu kita berlomba dengan baik dan menjadi pemenang? Apa yang paling berharga kita dapatkan? Mungkin saudara berkata hadiah. Tapi saya katakan bukan hadiah sebenarnya yang paling berharga. Tapi yang paling berharga adalah engkau membawa nama baik atau mengharumkan nama yang kau perjuangkan. Saya kasih contoh begini. Waktu saudara seseorang bertanding dalam pertandingan nasional atau internasional. Kalau dia menang menjadi juara, maka dia membawa nama harum bangsanya. Ngerti sampai sini? Jadi saudara waktu dia menjadi menang, maka yang terjadi apa? Dia membawa nama, artinya menjadi, saya kalau bahasa Alkitab begini, membawa kemuliaan.
Bangsanya menjadi dimuliakan atau dipuja-puji. Wow, luar biasa ya. Peserta dari Indonesia contohnya. Atau peserta dari Malaysia, luar biasa. Maka itu sebabnya waktu dia menang, dia mengibarkan saudara bendera bangsanya. Artinya dengan begitu dia membawa kemuliaan bagi bangsanya. Dan bangsanya mendapatkan kemuliaan. Yang ngerti katakan, sampai sini katakan amin. Membawa nama baik atau mengharumkan nama bangsanya. Itu sebabnya ketika dia pulang ke bangsanya, dia disambut dengan luar biasa. Karena dia mampu mengharumkan nama bangsanya melalui perlombaan yang dimenangkan oleh dia. Itu yang berharga. Kalau hadiahnya mungkin cuma 500 juta atau katakan 1 miliar. Itu masih bisa diukur. Tapi saudara, ketika kita bisa memberi kebanggaan, memberi nama baik atau mengharumkan bangsa atau mengharumkan nama daerah kita, nama keluarga kita, maka itu yang tidak bisa dibeli. Nah sekarang begini saudaraku, kita berlomba dalam perlombaan iman kita bukan untuk mendapatkan hadiah, tapi untuk membawa kemuliaan bagi Allah kita. Ketika kita menang dalam menghadapi setiap perlombaan iman kita, bahwa kita sedang membawa kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Waktu kita menang dalam perlombaan iman kita, kita sedang membawa kemuliaan kepada Dia. Maka surga akan bersorak melihat kita. Dan kalau kelak kita masuk dalam kerajaan surga, kita akan disambut dengan sebuah mahkota. Itu sebabnya saudara, perlombaan iman hari ini bukan menaikkan harga diri kita. Atau bukan supaya kita dapat hadiah surga. Tapi kita sedang berjuang dan bertarung untuk mempertaruhkan sebuah kemuliaan. Bagaimana kita membawa kemuliaan bagi Allah Bapa kita. Maka itu yang terjadi kepada Yesus ketika dia memenangkan perlombaan iman mati di kayu salib, taat kepada Allah Bapa. Di sini dikatakan sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Waktu dia mempermuliakan Allah Bapa melalui hidupnya. Dan motivasinya pada kala itu bukan bagaimana supaya dia dipermuliakan sebenarnya. Tapi supaya Allah Bapa dipermuliakan. Tapi ketika Allah Bapa dipermuliakan, maka dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang ngerti katakan amin. Sama seperti kita, waktu kita saudaraku dikasih oleh Tuhan menang atas perlombaan iman kita, maka kita membawa kemuliaan bagi Allah kita. Menang atas perlombaan iman dalam kesucian, dalam kekudusan, dan hati kita bersih. Bahkan setiap hari saudara kita mengalami perlombaan, kemenangan. Maka kemuliaan demi kemuliaan kita persembahkan kepada Allah Bapa. Dan kala itu kita juga akan dimuliakan oleh Allah Bapa. Saya tutup khotbah ini dengan pernyataan Paulus berkata begini. Penderitaan ringan yang kita hadapi sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Bapak Ibu saudara sekalian, dengar dengan baik. Ini yang harus kita pertaruhkan. Kita sedang mempertaruhkan nama Tuhan atas hidup kita. Karena kau dan saya anak Tuhan. Tapi kalau kau kalah, seperti seorang kalah yang atas nama bangsanya, maka dia pulang tertunduk dan dia tidak disambut apa-apa. Tapi dia pun tidak mendapat penghargaan apa-apa karena dia kalah. Malaikat Tuhan akan bertepuk sorak dengan kemenangan-kemenangan yang kita alami. Olehnya menanglah atas egomu, menanglah atas kemunafikanmu, menanglah atas kenajisanmu, menanglah atas setiap apapun yang sedang menghalangimu untuk hidup berkenan kepada Allah. Ini waktunya saudara. Kita tidak boleh hanya sekedar jadi Kristen yang hanya seremonial. Tapi harus menjadi Kristen yang memenangkan setiap perlombaan kita. Harapan saya dimanapun saudara berada. Tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Kita pernah bersama dan kita pernah saling mengenal. Bahkan mungkin dekat secara emosional. Tapi kalau kita juga tidak menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Allah. Sebab pertemuan yang sesungguhnya kelak kita ada bersama dengan dia dalam kerajaannya. Jangan berpikir kalau seandainya kita tidak bisa berjumpa lagi di bumi ini. Lalu kita tidak berjumpa sama sekali selama-lamanya. Masih ada perjumpaan yang tidak terpisahkan. Yaitu dalam kerajaan Tuhan yang kitab Wahyu mengatakan langit baru, bumi baru. Saya membujuk semua kita, umat Tuhan, seberapapun saudara yang mendengar dan yang setia.
Mulai dari hari ini masuk dalam perlombaan iman. Tidak peduli seberapa jauh engkau jatuh. Tidak peduli seberapa mungkin sering engkau jatuh. Bangkit lagi. Sekalipun orang lain di sekitarmu tidak mendukung, menjustis, menghakimi. Ingat, mereka tidak berhak apa-apa atas hidup kita. Tuhan nanti yang jadi hakim atas hidup kita. Amin buat firman Tuhan.